Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Galirianto dari program studi Teknik Informatika, dan pada video kali ini saya akan membahas atau membawa tugas dari pertemuan 2 bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas ragam bahasa yang sudah saya rangkum. Rangkuman saya, ragam bahasa adalah mengacu pada variasi dalam penggunaan bahasa yang terjadi karena faktor-faktor seperti geografi, budaya, sosial, dan konteks komunikasi. Ini adalah fenomena yang umum terjadi, bahkan terjadi di seluruh dunia. Ragam bahasa dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama adalah ragam geografis, ragam sosial, ragam budaya, ragam gaya, ragam dialek, ragam etnis, ragam umur, dan ragam profesional. Saya akan menjelaskan satu persatu dari semua ragam tersebut, namun kali ini saya akan lebih condong atau lebih fokus kepada ragam geografis. Ragam geografis adalah ragam yang berkaitan dengan perbedaan dalam penggunaan bahasa berdasarkan lokasi geografis. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kita akan menemukan perbedaan dalam kosakata, aksen, dialek antara daerah Jawa, Sumatera, Bali, dan daerah lainnya. Lanjut ke ragam sosial. Ragam ini berkaitan dengan perbedaan dan penggunaan bahasa berdasarkan status sosial, kelas ekonomi, atau kelompok sosial tertentu. Lanjut pada ragam budaya. Ragam ini mencakup perbedaan dalam bahasa yang muncul karena pengaruh budaya tertentu. Misalnya budaya tertentu terdapat istilah khusus yang tidak ditemukan dalam budaya lainnya. Ragam gaya. Ragam ini mencakup perbedaan dalam bahasa berdasarkan situasi atau konteks komunikasi tertentu. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari akan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam pidato formal atau sastra. Jadi walaupun satu daerah, satu kota, atau bahkan satu kabupaten itu memiliki bahasa yang berbeda-beda dalam bahasa sehari-hari, bahasa pidato, dan bahasa sastra. Ragam dialek ini adalah ragam yang bervariasi dalam penggunaan bahasa yang berkaitan dengan wilayah geografis tertentu. Misalnya bahasa Inggris memiliki yang banyak dialek, termasuk dialek Amerika, Inggris, Australia, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah ragam etnis. Beberapa kelompok etnis memiliki bahasa atau dialek mereka sendiri yang berbeda dari bahasa mayoritas dalam suatu negara. Ini menciptakan ragam bahasa etnis yang unik. Ragam umur bahasa yang digunakan oleh generasi yang lebih muda dapat berbeda secara signifikan dari bahasa yang digunakan oleh generasi yang lebih tua. Perkembangan teknologi dan tren budaya mempengaruhi perubahan ini. Jadi ketika anak muda di tahun 90-an dan anak muda di tahun 2000-an itu akan sangat berbeda karena zaman dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sudah berbeda dari segi tahun atau segi masa. Karena setiap masa akan menemukan ciri khas atau kosakata baru. Lanjut, di sini ada ragam profesional. Beberapa profesi atau bidang pekerjaan memiliki terminologi khusus dan gaya bahasa mereka sendiri. Ini termasuk bahasa medis, bahasa hukum, atau bahasa teknis dalam berbagai disiplin ilmu. Contoh juga ada bahasa militer, yaitu bahasa kode atau sandi yang biasa digunakan mereka untuk berkomunikasi. Itu juga menciptakan sebuah bahasa yang tidak dimengerti oleh orang dan hanya dimengerti oleh kelompok itu atau kelompok tersebut. Ragam bahasa penting karena mencerminkan kekayaan kompleksitasi budaya manusia, namun dapat menyebabkan masalah komunikasi jika seseorang tidak memahami atau menghormati variasi bahasa yang ada. Pemahaman tentang ragam bahasa menentu dalam berkomunikasi efektif di berbagai konteks dan berbagai kelompok. Maka dari itu bahasa Indonesia adalah bahasa yang baku atau bahasa yang tepat karena setiap daerah dan setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki bahasanya masing-masing. Sehingga setiap daerah masing-masing pun tidak akan mengerti bahasa daerah lain yang lainnya kecuali ketika menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Lanjut pada pembahasan yang mendalam, yaitu ragam geografis yang dikenal sebagai dialek yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Dan ragam geografis bisa mencakup perbedaan dalam pengucapan, kosakata, tata bahasa, dan kadang struktur kalimat. Berikut beberapa poinnya penting tentang ragam geografis. Pengaruh wilayah geografis. Ragam geografis muncul karena bahasa yang digunakan oleh komunitas tertentu berkembang dengan wilayah geografis tempat komunitas tersebut tinggal. Setiap wilayah dapat memiliki dialeknya sendiri yang sangat berbeda dari wilayah lain. Contoh, bahkan satu wilayah atau satu kota pun bisa berbeda bahasa. Jadi
yang di barat dan yang timur itu bisa berbeda bahasa, karena yang di barat bisa berbatasan dengan yang bahasa yang di barat dan terjadinya intervensi atau terjadinya invasi bahasa yang baru, dan di timur pun juga sama mendapatkan invasi atau kata-kata kosakata yang baru. Perbedaan dalam pengucapan adalah salah satu aspek yang paling mencolok dari ragam grafis. Adalah perbedaan dalam pengucapan kata-kata. Ini mencakup aksen yang berbeda, pengucapan huruf-huruf tertentu atau intonasi yang berbeda dalam berbicara. Perbedaan dalam kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai wilayah dapat memiliki kosakata yang berbeda-beda. Beberapa kata mungkin memiliki sinonim yang berbeda atau bahkan kata-kata yang sama bisa memiliki makna yang berbeda di berbagai wilayah. Contohnya adalah buah gedang di Jawa adalah pisang, sedangkan di Sunda buah gedang adalah pepaya. Walaupun sama-sama katanya adalah gedang, tapi tujuan atau maksud di setiap daerah adalah artinya berbeda. Dari kehidupan sehari-hari, perbedaan dalam ragam geografis bisa menjadi hal yang sangat signifikan. Orang sering mengidentifikasi diri mereka berdasarkan dialek geografis mereka, dan mereka mungkin bisa mengenali asal orang lain berdasarkan cara berbicara mereka, atau yang kita kenal disebut dengan logat. Jadi logat Betawi, logat Sunda, logat Jawa Tengah, dan logat Jawa Timur pun berbeda. Disitulah kita akan bisa mengenali dari mana asal mereka. Seiring perubahan waktu, ragam geografis tidak tetap. Mereka bisa berubah seiring waktu. Perubahan ini terjadi karena mobilitas penduduk, pengaruh media massa, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi komunikasi antar wilayah. Contoh yang paling mencolok adalah di Jakarta. Ketika sebuah kota yang diisi oleh penduduk dari berbagai macam daerah, maka kosakata baru atau kosakata dari daerah yang dibawakan oleh pendatang tersebut akan menciptakan kosakata yang baru dimengerti oleh para penduduk yang ada di Jakarta. Contohnya seperti itu. Maka dari itu pentingnya pelestarian beberapa ragam geografis bahasa dapat menghadapi ancaman kepunahan karena pengaruh globalisasi dan penggunaan yang semakin luas dari ragam bahasa standar atau ragam bahasa populer. Oleh karena itu, pelestarian dialek dan budaya bahasa regional menjadi penting dalam melestarikan keragaman bahasa. Kita lanjut. Kita akan memberikan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, dan contohnya adalah bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bahasa Jawa, salam umum di bahasa Jawa adalah sugeng enjang atau sugeng dalu, yang artinya selamat pagi atau selamat malam. Dan bahasa Sunda adalah salam yang serupa adalah wilujeng enjing atau wilujeng wengi, yang juga berarti selamat pagi atau selamat malam. Contoh bahasa Jawa dalam angka adalah siji artinya 1, loro artinya 2, dan telu artinya 3. Bahasa Sunda, dalam bahasa Sunda angka tersebut memiliki perbedaan dalam pelafalan, yaitu hiji adalah 1, 2 adalah 2, dan tilu adalah 3. Dari segi makanan tradisional, makanan khas Jawa seperti gado-gado dan nasi goreng menggunakan istilah yang sama dalam bahasa Jawa. Bahasa Sunda, makanan khas Sunda seperti sate dan lalap memiliki istilah yang sama dalam bahasa Sunda. Dan dalam pertanyaan dasar ya, bahasa Jawa pertanyaannya seperti siapa namu, dalam bahasa Jawa adalah sapa jeneng. Bahkan sapa jenengmu di dalam bahasa Jawa Tengah yang arahnya ke timur atau bahkan agak ke arah barat, itu bukan sapa jenengmu tapi sopo jeneng. Dalam bahasa Sunda pertanyaan yang serupa adalah saha naon namina, yang juga berarti siapa namamu. Juga ada budaya dan tradisi. Bahasa Jawa mencerminkan budaya dan tradisi Jawa, termasuk dalam penggunaan istilah tertentu. Dan biasanya bahasa Sunda mencerminkan budaya tradisi Sunda, termasuk dalam kosakata yang relevan dalam kehidupan sehari-hari di daerah Sunda. Meskipun ada perbedaan dalam pelafalan dan kosakata antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa, keduanya masih memiliki banyak kesamaan karena keduanya merupakan dialek dari bahasa Jawa dan memiliki akar budaya yang serupa. Perbedaan antara keduanya bisa akan lebih mencolok dalam dialek dan kosakata yang lebih dalam khas dan masing-masing daerah. Jadi inti dari ragam bahasa ini adalah
Variasi dalam penggunaan bahasa yang terjadi karena berbagai faktor seperti geografis, budaya sosial, dan konteks komunikasi. Dalam konteks bahasa, ragam ini mencakup perbedaan dalam mengucapkan kosakata, tata bahasa, dan bahkan struktur kalimat yang digunakan oleh berbagai kelompok manusia. Ragam bahasa adalah refleksi dari keragaman budaya dan konteks sosial di mana bahasa digunakan. Dan inti dari pemahaman ragam bahasa adalah mengakui bahwa bahasa bukanlah entitas statis yang sama di semua tempat dan waktu. Sebaliknya, bahasa adalah entitas yang hidup dan berkembang yang dapat berubah seiring waktu dan dalam berbagai lingkungan. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi dengan efektif penting untuk memahami dan menghormati ragam bahasa yang ada, terutama ketika berhadapan dengan berbagai kelompok sosial dan yang berbudaya berbeda. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.